Berkaca akan sejumlah tragedi kerumunan massa yang berujung meninggalnya ratusan orang membuat kita harus waspada bahwa terjebak di tengah kerumunan massa bisa berbahaya dan bisa terjadi kapan saja. Karena kepanikan yang dapat membuat banyak orang saling sikut hingga korban berjatuhan. Lantas saat terjebak kerumunan apa saja yang bisa kita lakukan? Kami CNN Indonesia merangkumkan beberapa poin untuk bisa menjadi rekomendasi kepada Anda. Kita lihat bersama. Pertama adalah tetap berdiri. Jika kemudian kita mengacu pada sejumlah tragedi yang terjadi, maka sejumlah bekas luka pada korban ini adalah trauma pada dada dan juga kepala yang mengindikasikan bahwa terjadi saling menginjak antar kerumunan ataupun antar orang di sebuah kerumunan, dan ini akibat terjatuh dan juga tidak berdiri. Sehingga poin pertama adalah tetap berdiri menjadi pilihan paling tidak terbaik bagi Anda untuk bisa tetap berada pada posisi Anda ataupun mengikuti arus sehingga Anda bisa menemukan tempat di mana Anda nanti bisa keluar. Dan juga menghindari Anda terjatuh dan menjadi korban terinjak dari sebuah kerumunan. Berikutnya adalah hindari dinding. Mengapa kemudian menghindari dinding? Karena jika Anda berada di dekat sebuah dinding, saya coba ilustrasikan, maka potensi Anda terjepit ini akan cukup besar. Mengingat kemudian kita tidak bisa menebak sebetulnya ke arah mana kerumunan orang-orang ini akan bergerak, sehingga ketika di samping Anda ada sebuah dinding, maka ini akan cukup membahayakan dan berpotensi membuat Anda menjadi salah satu korban. Kita lihat di poin berikutnya adalah arahkan tubuh ke jalur keluar. Inilah sebetulnya mengapa penting sebelum Anda melakukan ataupun Anda masuk ke dalam sebuah kerumunan, baik itu konser, pertandingan olahraga, untuk kemudian melakukan mapping atau pemetaan terhadap jalur-jalur yang bisa Anda gunakan untuk kemudian melarikan diri atau escaping jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ketika Anda sudah melakukan mapping, maka Anda bisa paling tidak mengarahkan tubuh ke jalur keluar untuk kemudian bisa mengikuti arus yang ada untuk menuju pintu ataupun areal yang lebih luas dari gedung ataupun bangunan. Maka di poin keempat, seperti yang kemudian kita sebutkan sebelumnya, adalah ikuti arus dan jangan dilawan. Mengapa demikian? Karena jika Anda kemudian mencoba melawan arus, maka bisa jadi Anda akan kesulitan untuk bergerak dan bahkan Anda bisa terjatuh dan terinjak dan bahkan menjadi korban. Poin berikutnya, kemudian adalah cari tempat berlindung. Ini kemudian kami mencontohkan bukan tempat berlindung dalam sebuah ruangan tertutup, tapi kemudian Anda harus mencari sebuah pegangan lain. Kami mencontohkan misalkan adalah sebuah tiang, ataupun misalkan sebuah mobil yang berada di dekat lokasi, ataupun kemudian sebuah objek yang tetap yang sulit untuk berpindah. Mengapa demikian? Karena ketika kita berada dalam sebuah kerumunan dan itu bergerak, maka kita jika berada pada sebuah objek konstan, kita akan sulit untuk kemudian ikut arus kerumunan ke kanan maupun ke kiri. Sehingga dengan kita menempel dan kemudian atau kita bergantung pada objek tetap tadi, akan membuat kita tetap di tempat hingga kemudian kerumunan ataupun chaos ini berhenti begitu. Kemudian poin terakhir adalah beri ruang bernafas. Karena kemudian sesak nafas menjadi salah satu poin yang cukup sering terjadi dan ini cukup mematikan bagi para korban begitu, maka coba berilah ruang, misalkan Anda bisa memberikan ruang seperti ini sehingga posisi dada Anda tetap ada ruang sehingga Anda tetap bisa bernafas. Karena jangan sampai kemudian karena terlalu banyak orang berhimpitan, akhirnya dada Anda juga terhimpit dan itu akhirnya mengurangi ruang untuk bernafas pada paru-paru Anda. Sehingga mungkin ini bisa menjadi beberapa hal yang kemudian kita antisipasi. Kita tentu tidak menginginkan kondisi ini terjadi, tapi ketika itu terjadi maka kita punya beberapa poin yang bisa kita gunakan, paling tidak harapannya membuat kita selamat dari sebuah kematian.